Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar tentang struktur bumi. Nah, jadi teman-teman, apa sih yang kita pikirkan ketika mendengar kata bumi gitu? Mungkin yang pertama, satu, bumi adalah tempat tinggal kita gitu ya. Nah, jadi perlu teman-teman ketahui bahwasannya bumi adalah satu-satunya planet pada tata surya yang dihuni makhluk hidup, lengkap dengan manusia, hewan, dan tumbuhan, seperti itu. Lalu bumi ini juga merupakan planet ketiga yang jaraknya terdekat dari matahari, ya nggak? Nah, terus apa sih yang bakal kita pelajarin di struktur bumi ini? Jadi di struktur bumi ini kita akan belajar lapisannya gitu, lapisan yang ada di bumi. Apa aja sih lapisan-lapisan yang ada di bumi gitu? Ada kerak bumi, ada mantel bumi, ada inti luar dan inti dalam. Jadi kerak bumi ini adalah yang terluar gitu, tempat kita tinggal, tempat kita menginjak tanah, seperti itu. Nah, lalu inti bumi. Jadi inti bumi ini massa jenisnya sekitar 10-13 gram per sentimeter pangkat 3. Lalu strukturnya terdiri atas inti dalam dan inti luar. Kalau inti dalamnya itu jari-jarinya sekitar 1200 km. Kalau inti luar jari-jarinya sekitar 2250 km. Nah, inti bumi ini kandungannya ada besi dan nikel. Lalu volume dari inti bumi ini kurang dari 20% dari volume bumi, seperti itu. Lalu ada mantel bumi. Mantel bumi ini biasa kita kenal dengan selimut bumi, seperti itu. Nah, di mantel bumi ini dia banyak terdapat massa cair liat dan sangat panas, terdiri dari silisium dan magnesium, seperti itu. Nah, berada di bagian atas inti bumi dan menempati 66% dari massa bumi. Paling besar ya berarti mantel bumi ini, dengan massa jenisnya 4,5 gram per sentimeter pangkat 3. Nah, jadi mantel ini dia antara kerak dan inti luar, seperti itu teman-teman. Nah, lalu di mantel bumi ini juga jadi kerak dan mantel ini dibatasi dengan lapisan mohorovific discontinuity. Nah, karena tadi kan dibilang sangat panas ya, teman-teman bayangin, jadi di mantel bumi ini suhunya sekitar 3000 derajat Celcius. 100 derajat Celcius saja kita panasan ya, bisa mutung kayak gitu. Apalagi 3000 derajat Celcius, seperti itu. Nah, di mantel bumi ini berfungsi sebagai pelindung bagian dalam bumi yang terdiri dari 3 lapisan utama nih teman-teman. Yang pertama ada litosfer. Seperti itu. Dan sebagainya. Ada juga mesosfer. Jadi di mantel bumi ini ada litosfer dan mesosfer, seperti itu. Lalu kerak bumi atau kulit bumi, itu yang kita kenal dengan crust. Jadi
kerak bumi ini merupakan lapisan terluar bumi yang menjadi tempat tinggal makhluk hidup. Nah, kerak bumi ini merupakan lapisan tanah dan batuan yang padat seperti itu. Dan memiliki ketebalan sekitar 5 sampai dengan 80 km. Nah, di kerak bumi ini berupa massa padat yang terdiri dari silisium dan aluminium yang berupa batuan, asam, dan basa. Nah, si kulit bumi ini dia cuma menempati 0,5% dari massa total bumi seperti itu. Nah, kerak getas dan tidak rata sehingga mudah dipecahkan oleh gempa bumi. Jadi di kerak bumi ini ya gampang banget gitu, mudah pecah atau rusak yang disebabkan oleh gempa bumi seperti itu. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwasannya di kerak bumi ini terdiri dari 2 jenis. Yang pertama ada kerak benua dan yang kedua ada kerak samudra. Nah, itu biasa kita kenal dengan lempeng ya. Nah, kalau yang di lempeng benua biasanya dia membentuk daratan dengan kedalaman 30 sampai 50 km. Di beberapa tempat hanya mencapai 20 km atau menyembul ke permukaan hingga ketinggian 65 km. Nah, kalau di kerak samudra, dia berada di kerak samudra atau lempeng samudra ya, berada di bawah permukaan laut, lebih tipis dengan ketebalannya berkisar 5 sampai 15 km seperti itu. Oke. Kalau inti bumi tadi, oke, ada yang perlu ditambahin ya. Kalau inti bumi tadi, jadi di inti bumi ini tersusun dari si besi ya, besi cair, besi dan nikel. Jadi di sana itu terdiri dari besi cair yang bertekanan tinggi. Nah, kalau di inti dalam suhunya sekitar 6000 derajat Celcius. Kalau di inti luar itu sekitar 3800 derajat Celcius. Nah, jadi teman-teman di inti bumi yang kandungannya besi dan nikel itu ternyata itu bahan penyusun utama besi dan nikel itu berada di inti dalam. Kalau di inti luar dia berupa besi cair yang bertekanan tinggi seperti itu. Oke, mungkin cukup ya belajar kita hari ini tentang struktur bumi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.